2021 menjadi tahun yang berbeda bagi masyarakat Indonesia dan para hotshare khususnya. Lagi-lagi, di tahun ini Indonesia dirundung bencana alam yang memilukan. Belum usai pandemi COVID-19, kini banjir dan tanah longsor di berbagai daerah di tanah air menghiasi berita duka di setiap lini masa. HOTS dengan program HOTS Peduli Bencana Nasional turut membantu korban dengan setiap jangkauan tangan. Hingga bulan Ramadan datang, pandemi masih terus berjalan. Program HOTS Krisis Center COVID-19 dan Menebar Berkah Ramadan kembali diturunkan. Sebanyak 25 HOTS daerah dan kota berpartisipasi turun ke jalan membagikan donasi dari para donatur HOTS. Sesuai kondisi yang ada, sasaran kali ini kepada para warga yang sangat terdampak ekonominya akibat pandemi yang cukup panjang ini. Mulai dari pekerja harian di jalanan hingga anak-anak yatim dan duafa. Hingga pasca Ramadan, pandemi COVID-19 masih terus berjalan. Banyak keluarga, sahabat, dan hotshare yang telah gugur melawan virus mematikan ini. Banyak juga kegiatan HOTS secara offline masih tetap diredam. Namun tak sedikit pun meredamkan semangat hotshare untuk tetap dapat mencari ilmu bersama-sama dalam komunitas penghafal Al-Quran ini. Program-program online akhirnya dicanangkan sebagai bentuk inovasi atas kekhawatiran para hotshare agar tetap menyiarkan dakwah Al-Quran di masa pandemi. Seperti Bisa HOTS, kelas desain online, hingga program pojok sastra yang dikemas secara online untuk para hotshare agar tetap mendapatkan ilmu dari HOTS. Kegiatan online semakin banyak dilakukan oleh HOTS dalam berbagai program perlombaan untuk memicu semangat menghafal dan mempelajari Al-Quran. Selama tahun 2021 telah dilaksanakan 2 kali perlombaan pengetahuan Al-Quran, yaitu Lomba Pengetahuan Surat Al-Muzammil di bulan April dan Surat Muhammad di bulan Agustus. Ribuan peserta yang ikut tidak hanya dari tanah air saja, bahkan hingga ke mancanegara mengikuti lomba secara online yang dilaksanakan dalam 3 kategori ini, yaitu kategori anak-anak, dewasa hingga lansia. Melalui perlombaan ini telah sukses mendatangkan ratusan hingga ribuan pendaftar member HOTS baru untuk menghafal Al-Quran dengan semudah tersenyum. Tahun 2021 juga menjadi tahun bersejarah bagi HOTS. Di bulan Februari, HOTS telah meluncurkan Rumah Quran HOTS atau RQ HOTS, sebuah program pendidikan Al-Quran yang dikemas dengan kurikulum yang disusun dengan metode kauni. Hingga akhir tahun ini sudah ada 13 RQ HOTS di berbagai daerah di tanah air. Tak hanya itu saja, dalam rangka milad 7 tahun komunitas HOTS, jajaran pengurus pusat HOTS menghadirkan 7 pembicara nasional selama bulan Juli hingga puncak milad 7 tahun HOTS yaitu November. Dengan tema dakwah, ukhuwah, dan perjuangan. HOTS mengundang sejumlah pembicara nasional seperti Ustadz Bobby Herwibowo LC, Ustadz Umar Mita LC, Ustadz Hilmi Firdausi, Ustadz Dr. Haikal Hasan MA, Teteh Hadijah atau Peggy Melati Sukma, Ustadz Asep Supriyatna, dan Mas Henry Hendrayana atau Golagong. Sahabat HOTS, di tahun 2021 ini, HOTS juga telah launching 3 buku. Di bulan Juni diluncurkan buku 100 sajak untuk Palestina dalam rangka turut berpartisipasi dalam donasi kemanusiaan Palestina pasca tragedi penembakan para jamaah pada akhir Ramadan di Al-Quds. Dilanjutkan dengan 3 seri buku tahsin HOTS pada Agustus dan buku Napaktila Sejarah HOTS berjudul Dakwah, Ukhuwah, Perjuangan, Refleksi 7 tahun pengabdian komunitas HOTS. Ada pula HOTSOP sebagai penunjang dakwah HOTS yang setiap bulan mengadakan bazar produk-produk HOTS yang cukup menarik. HOTSOP di tahun 2021 juga menjadi sponsor utama Mukernas 3 dan Milad 7 HOTS serta berbagai program kebanggaan HOTS lainnya. 2021 banyak melahirkan pejuang-pejuang HOTS yang luar biasa, menghadirkan program-program yang inovatif bagi hotshare. Sampai jumpa di tahun 2022 dengan program-program HOTS yang lebih keren lagi.